Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat ini Dara merasakan sesuatu yang janggal terhadap kekasihnya tersebut. Daniel tidak merespon saat ia menciumnya. Terasa dingin dan sangat hambar. Ia seperti mencium boneka manekin. Ini bukan Daniel, ini sosok yang berbeda. Lalu kemana Danielnya? Apa waktu telah merubah segalanya? Hati wanita itu berkecamuk. Dara menatap nanar pada pria yang hanya diam saja. Mana Daniel yang begitu agresif ketika bersamanya? Mana Daniel dengan sentuhan hangatnya ketika mereka melepas rindu karena lama berpisah? Suasana mendadak menjadi dingin dan beku. Katakan, siapa wanita itu? Dara menutup matanya. Wanita itu memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir dan mencerna apa yang membuat sikap Daniel berubah. Bahkan pertemuan terakhir mereka berakhir dengan hangat dan panas. Tenanglah, Daniel mencoba menenangkan Dara. Ia merasa Dara akan meluapkan emosinya. Bagaimana aku bisa tenang? Kamu sudah mengkhianatiku, teriak Dara lantang. Wanita yang selalu menjaga sikapnya itu mendadak jadi lebih emosional. Insting sebagai seorang wanita sangatlah tajam. Dara yakin sekali bahwa Daniel sudah menduakan cintanya. Dengarkan aku dulu. Siapa wanita itu? Katakan. Dara masih menuntut. Siapa gerangan yang berani membuat Daniel berubah? Ra, kamu jahat. Dara yang semula menggebu kini merosot. Wanita itu malah menangis. Ia tidak menyangka Daniel tidak setia. Maaf, Ra. Daniel ingin menenangkan Dara dengan menyentuh wanita tersebut, tapi dengan gerakan cepat Dara menepis tangan Daniel. Don't touch me. Dara mengusap wajahnya, menghapus pipinya yang basah. Ia marah, benci, dan kecewa. Hanya tatapan penuh benci yang kini tersisa. Sedangkan Daniel, pria itu memilih menarik diri. Sepertinya Dara sudah menyadarinya bahwa perasaannya telah memudar untuk Dara. Benci karena Daniel malah tidak mengatakan yang sebenarnya. Dara pun langsung berdiri. Wanita itu memilih pergi meninggalkan Daniel yang tertegun sendirian di ruang tamu. Wanita tersebut kini mengurung diri di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, tok tok tok. Dara, aku pulang, ucap Daniel ragu. Prang! Terdengar suara benda pecah dari dalam kamar. Daniel tahu kekasihnya itu pasti sedang marah padanya. Ra, buka pintunya, bujuk Daniel. Pergi, teriak Dara dari dalam kamar. Kamar yang semula rapi dan mewah kini seperti kapal pecah. Semua barang-barang tumpah tindih berserakan. Sedangkan Daniel tetap menunggu di depan kamar. Ia cemas pada wanita tersebut. Daniel baru bisa tenang kalau sudah melihat kondisi Dara sekarang. Ia tidak mau Dara nekat seperti beberapa tahun silam. Dara yang terlihat bersinar, percaya diri, sosok mandiri, cerdas, dan inspiring, nyatanya pernah berada pada titik paling rendah dan terpuruk. Wanita itu pernah mencoba memotong urat nadinya karena sesuatu hal. Daniel tidak mau karena dirinya Dara mengulang kejadian di masa lalu. Bi, tolong buka pintu kamar Dara, pakai kunci cadangan. Saya takut sesuatu yang buruk terjadi. Bibi langsung pergi mencari kunci. Setelah dapat, wanita bertumbuh tambun itu menyerahkan pada Daniel. Klek, Dara. Daniel terbelalak menatap kamar Dara yang bagai habis terkena gempa tektonik berskala besar, hancur berantakan.
Maafkan aku, Dara. Aku terpaksa. Aku benar-benar harus melakukannya. Terang Daniel dengan berat hati. Ia mau mengatakan kalau sudah menikah, tapi urung. Nanti malah Dara lepas kendali. Dara menatap benci. Ia kembali menegak minuman haram itu langsung dari botol. Kesal, benci, dan kecewa membuat Dara ingin mabuk saja. Barangkali semua sakit hatinya langsung hilang dan tidak bersisa. Buang ini. Daniel merebut botol itu dari tangan Dara, melempar benda itu jauh-jauh dari pacarnya itu. Pergi, kamu jahat, Neil. Isak Dara seperti memiliki kepribadian ganda. Dara mungkin penderita bipolar yang belum terdeteksi. Habis marah-marah membanting semua barang, kini ia malah menangis terisak dalam pelukan Daniel. 3 jam kemudian, Dara sudah terlelap karena pengaruh obat penenang yang diberikan Daniel. Wanita itu tertidur di atas ranjang. Sedangkan Daniel, ia sesekali menatap wajah Dara dan jam tangan secara bergantian. Beberapa menit yang lalu, dia sudah mengirimkan pesan singkat. Sesuai janji, harusnya ia menjemput istrinya. Dret, dret, dret. Ponsel Daniel bergetar, pasti dari Dea. Ingin menjawab panggilan masuk, Daniel pun menjauh. Ia memilih menjawab telepon di luar kamar, takut mengusik tidur Dara. Iya, sebentar lagi selesai nih. Aku gak mau jamuran karena nunggu lama. Perut aku juga masih sakit. Dan itu juga, cepat kesini. Pokoknya aku gak mau nunggu lama-lama. Daniel menoleh. Ia menatap pintu kamar Dara, bimbang antara pergi atau tidak. Kampus biru. Belum dijemput, Non? Tanya penjaga gerbang yang memperhatikan Dea. Dari tadi dilihatnya mahasiswi tersebut celingak-celinguk menanti jemputan. Dia hanya tersenyum tipis, tapi mulutnya sudah komat kamit. Ia merutuki Daniel yang membuatnya menunggu lama. Sudah hampir 1 jam pria itu tak kunjung tiba. Apa macet ya? Batin Dea mencoba berpikir positif. Tidak berselang lama, sebuah mobil hitam berhenti tepat di samping Dea. Wajah Dea langsung masam ketika melihat siapa yang datang. Awas kamu. Mobil terus melaju meninggalkan area kampus biru. Tidak ada pembicaraan antara si pengemudi dan penumpang. Dari spion dalam mobil, mata sekretaris Kim melirik pantulan wajah Dea. Dilihatnya Dea dengan hati-hati. Istri atasannya itu sepertinya sedang gusar, ngambek, atau mungkin entahlah. Ekspresi istri Daniel itu tidak seperti biasanya. Alisnya mengkerut, menunjukkan rasa ketidakpuasan. Dia duduk di kursi belakang, wajahnya ditekuk seperti kanebo kering, kucel, dan jelek. Nona, kita langsung ke salon ya. Tuan Daniel sudah meminta saya untuk menjemput dan mengantar Nona. Dari salon, kita baru ke hotel, ucap Kim saat mobil berhenti di lampu merah. Raut muka Dea sedikit berubah. Kenapa dia nggak jemput sendiri? Tanya Dea penasaran. Tuan sudah di hotel beberapa saat lalu karena ada yang harus Tuan urus, jadi beliau mengutus saya. Dea manggut-manggut. Ia kira Daniel lupa, namun Dea juga tidak tahu Kim jujur atau sedang berbohong. Glow Skin Beauty. Sekretaris Kim bergegas membuka pintu untuk Dea. Ia mengantar sekaligus menunggu Dea untuk dipermak. Harusnya ini dilakukan oleh Daniel sendiri. Karena sesuatu, kini malah Kim yang harus menggantikan Daniel. 1 jam kemudian. Ini dari Tuan. Kim menyerahkan sebuah paper bag besar kepada Dea. Apa ini? Dia melirik sekilas. Kata Tuan, Nona harus memakai ini.
Dea melihat ke dalam paper bag, kemudian pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian yang dibawa oleh Kim. Saat Dea keluar, salah satu pengunjung bisik-bisik dengan pengunjung lain di sebelahnya. Senengnya diantar ke salon sama suami, ditungguin pula. Lah kita, boro-boro ditunggu, apa diantar, dikasih duit buat perawatan saja, udah keajaiban. Celetuk pengunjung yang berambut coklat keemasan. Bisa aja kak, tapi iya sih, beruntung banget mbaknya, punya suami cakep, body oke, perhatian pula. Lihat deh, ganteng banget. Pasangan yang ideal ya. Dua wanita penggosip itu terlihat iri pada nasib Dea, padahal kadang apa yang dilihat tidak seperti kelihatannya. Sawang sinawang. Sekretaris Kim yang duduk tidak jauh dari sana, mau tidak mau ia bisa mendengar bisik-bisik dua pengunjung itu. Ia hanya bisa tersenyum getir. Mengapa mereka mengira bahwa dia dan Dea pasangan suami istri? Apakah mereka nampak serasi? Padahal Kim hanya mengantar istri bosnya. Ayo, seru Dea. Kim lantas menoleh. Dea yang tomboy biasanya hanya memakai jeans belel sobek sana-sini, sekarang memakai dress cantik warna merah. Cantik, elegan, dan terlihat dewasa dan sedikit aduhai karena punggung yang sedikit terbuka. Refleks Kim membuka jas yang ia kenakan dan memberikan pada Dea. Untuk apa? Dea mengernyitkan dahi. Kenapa Kim memberikan jas yang ia kenakan? Udara di luar dingin, jawab sekretaris Kim dengan asal. Dea tidak lagi bicara, ia langsung menyampirkan jas itu di pundaknya. Wanita tersebut kemudian berjalan keluar. Ayo, Dea berbalik karena Kim malah masih mematung. Sekretaris Kim malah hanya menatap Dea yang berjalan meninggalkan dirinya. Sejak kapan Dea mengeluarkan aura yang memikat? Sempat terpana, namun kemudian ia kembali tersadar. Jangan sampai ia tergoda. Bila ketahuan Daniel, bisa-bisa kepalanya berpisah dengan badan. Pasti gara-gara mendengar ucapan pengunjung tadi, gerutu Kim dalam hati. Ia malah menyalahkan orang yang membicarakan mereka berdua barusan. Setelah menghela nafas panjang, Kim akhirnya melanjutkan langkahnya. Sepertinya ia harus mencari kekasih. Bila jomblo lama-lama, ia takut malah akan jatuh hati pada istri orang.